Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Umari, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, program studi gizi yang sekarang masih menginjak pembelajaran di semester 4. Di sini saya akan membahas tentang kontroversi tenaga kesehatan asing dalam kerangka hukum UU Kesehatan di Indonesia. Tenaga kesehatan asing menjadi sumber kontroversi dalam kerangka hukum Undang-Undang Kesehatan di Indonesia. Debat ini mencerminkan pertimbangan etika, keseimbangan kebutuhan tenaga kesehatan, dan upaya pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan. Tantangan pada era globalisasi adalah adanya kecenderungan tenaga kesehatan warga negara asing datang ke Indonesia. Saat ini, menurut Menteri Kesehatan, tenaga kesehatan warga negara asing masuk dan bekerja di Indonesia harus melalui beberapa jalur perizinan, antara lain melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, dan jalur instansi pemerintah pusat lainnya. Kontroversi tenaga asing di Indonesia terkait rancangan Undang-Undang Kesehatan adalah suatu perdebatan yang menggugat beberapa pasal dan undang-undang. Salah satunya ada pasal 462 ayat 1. Pasal ini mengatakan bahwa setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien selama tenaga medis menjalankan profesi sesuai dengan standar etika profesi, maka mereka tidak perlu diancam dengan pidana. Beberapa organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia telah menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR untuk menolak RUU Kesehatan. Namun, beberapa organisasi dokter lainnya seperti Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia menganggap aksi demo menolak RUU Kesehatan tidak mewakili pandangan seluruh dokter dan tenaga Indonesia. Ada beberapa poin penting tentang tenaga kesehatan. Yang pertama yaitu keuntungan tenaga kesehatan asing. Pendukung kebijakan ini mengklaim bahwa kehadiran tenaga kesehatan asing dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah kesulitan menarik tenaga kesehatan lokal. Yang kedua, ada kekhawatiran etika dan kualifikasi. Namun, kritik bermunculan terkait dengan standar etika dan kualifikasi profesional tenaga kesehatan asing. Perbedaan bahasa menjadi kekhawatiran bila dokter asing sudah berada di Indonesia. Salah satunya masalah komunikasi antar si dokter. Yang ketiga, ada dampak terhadap tenaga kesehatan lokal. Pendaya gunaan tenaga medis dan kesehatan asing dikhawatirkan menimbulkan masalah baru bagi sektor kesehatan di Indonesia bila tidak diiringi regulasi, pengawasan, dan rencana yang terukur. Yang keempat, ada upaya pemerintah untuk menyeimbangkan. Pemerintah dihadapkan pada tugas menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak untuk tenaga kesehatan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Mungkin perlu adanya regulasi yang ketat dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan asing benar-benar membantu meningkatkan sistem kesehatan tanpa merugikan tenaga kesehatan lokal. Kesimpulannya yaitu kontroversi seputar kebijakan tenaga kesehatan asing di Indonesia mencerminkan kompleksitas dalam menanggapi kekurangan tenaga medis. Perlu adanya pendekatan holistik yang memperhatikan kepentingan nasional, kebutuhan masyarakat, dan standar etika untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Hal ini berakibat makin sulitnya pengawasan dan pembinaan tenaga kesehatan asing, terutama dalam melindungi keselamatan masyarakat Indonesia. Terlepas dari segala kontroversi yang terjadi, UU Kesehatan terbaru ini dianggap sebagai satu langkah maju dan meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia, serta diharapkan dapat menjadi landasan bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.